Proses hukum terhadap Firly Bahuri malah terkesan berlarut-larut, bahkan terhitung sejak 22 November 2023 atau setahun setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus Firly justru tak kunjung naik ke meja hijau. Apa yang menyusahkan Polri mengurus kasus ini? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Mas Yudi. Mas Yudi, setelah kemarin mangkir begitu dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya, Firly Bahuri menyurati Kapolri meminta supaya kasus pemerasannya di SP3-kan. Tanggapan Anda? Ya, sah-sah saja ya. Kalau pihak Firly Bahuri kemudian berkirim surat kemanapun ya, termasuk ke Pak Kapolri terkait dengan kasusnya yang ingin dihentikan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya secara hukum kan Firly sudah kalah di pra-peradilan, kemudian sempat mau pra-peradilan lagi tapi dicabut. Dan memang ada satu hal yang menurut saya perlu kita kritisi juga ya, bahwa dari Polda Metro Jaya sudah setahun namun Firly tidak ditahan. Inilah tentu kita tahu bahwa tentu pihak pengacara dari Firly ya, termasuk Firly sendiri kan tentu akan mencari celah ya, supaya dia bisa terbebas ya dari kasus ini. Kita tahu bahwa dia sudah dicekal, kemudian dia juga sudah tidak jadi ketua KPK, sehingga kemudian ketika berlarut-larut ini itu tentu akan menjadi tanda tanya bagi kita. Kita tahu sebelum dipanggil kali ini pihak Polda Metro juga sempat memanggil, Firly tidak datang gitu ya, mangkir, namun kemudian tidak ada kelanjutannya. Bahkan kita tahu bahwa Firly kembali berulah ketika dia viral ya di media massa ketika bermain bulu tangkis seperti itu, dan baru kemudian sekarang hari ini dipanggil, dan ketika dipanggil dia kembali tidak datang dengan alasan yang menurut saya ya, panggilannya kan sudah dari minggu lalu ya. Tentu harusnya dia sebagai penegak hukum sebelumnya, sebagai ketua KPK sudah paham ya, harusnya dia memenuhi kewajiban dia dan tidak perlu mencari alasan. Malah pengacaranya itu konferensi pers ya, ini kan sangat menarik bagi saya. Polda Metro Jaya sudah beberapa kali ada statement yang perlu kita sampaikan kepada publik. Pertama kan janji dari Kapolda Metro Jaya bahwa ingin menyelesaikan PR, itu jadikan beban bagi dia. Kemudian yang kedua akan menjemput paksa ya. Saya pikir ini sangat penting ya, ini kan pertaruhan. Jangan sampai hukum itu seperti pisau, tajamnya ke bawah tapi ke atas tumpul. Bagi seorang Firly diistimewakan, dia tidak dilakukan upaya untuk jemput paksa, padahal kita tahu bahwa yang bersangkutan ini kembali mangkir lagi. Seperti itu, Mas Egan. Ya, Mas Yudi, kalau misalnya memang ditangkap, apakah menurut Anda bisa memberikan petunjuk baru ataupun bukti baru kepada penyidik supaya kasusnya tetap bisa langsung begitu masuk ke meja hijau? Ya, setidaknya dengan adanya penahanan Firly itu akan menunjukkan keseriusan dari penyidik Polda Metro Jaya yang kemudian akan dilihat oleh saksi-saksi yang lain. Bisa jadi saksi-saksi masih banyak yang menutup. Kenapa? Karena masih melihat loh, kok Firly udah 1 tahun dia tidak ditahan, apakah dia sakti gitu kan? Sehingga kemudian saksi-saksi yang lain belum berani mengungkap semua terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firly sebagai tersangka. Saya pikir ketika Firly sudah ditahan, setidaknya pertama penyidik akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan karena ditahan. Yang kedua, bisa jadi nanti akan ditemukan hal-hal baru dalam penyidikan ketika misalnya memanggil ulang kembali penyidik. Karena seperti ini kan tentu akan banyak pertanyaan. Saya punya pengalaman bahwa ketika kita lama sekali menangani suatu kasus ya, itu tentu pertama saksi-saksi bisa jadi akan berubah keterangannya, itu pertama. Yang kedua, dokumen-dokumen akan sulit kemudian untuk dicari. Seperti itu, Mas Egan. Ya, Mas Yudi, tapi yang menjadi pertanyaan juga bagi publik, kenapa kemudian kok berkas-berkas dari pihak penyidik ini tidak juga diterima oleh pihak kejaksaan begitu? Apakah betul bahwa ternyata memang penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki bukti yang cukup begitu untuk menjerat Firly? Saya pikir kalau bukti bagi saya pribadi sebagai penyidik ini sudah sangat cukup ya, ketika kemudian kita tahu bahwa dalam proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian ya, penetapan tersangka kan di akhir proses penyidikan. Artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup ya, minimal terkait dengan kasus Firly. Dan ingat bahwa kasus Firly ini kan bukan kasus yang berdiri tunggal. Dia adalah kasus ya yang kemudian kasus ini ada kaitannya dengan kasusnya korupsinya dilakukan oleh
mantan mentan yaitu SYL, di mana kan di situ sudah ada beberapa keterangan ataupun fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi di persidangan terkait dengan hubungannya dengan kasus yang menimpa Firly Bahuri ini, seperti misalnya permintaan uang, kemudian dugaan penyerahan dan sebagainya. Saya pikir saya juga berharap teman-teman di kejaksaan juga paham gitu ya bahwa kasus ini kan kasus yang melibatkan orang yang high profile ya. Jadi dan kemudian publik pun menyita perhatian publik ya, menanti bagaimana penuntasan kasus ini. Memang kita tahu bahwa secara status ya Firly bukan ketua KPK lagi, namun secara kepastian hukum dia melakukan dugaan perbuatan korupsi ketika dia menjadi ketua KPK yang seharusnya memberantas korupsi. Jadi seharusnya kepolisian maupun kejaksaan harus bekerja sama erat ya menuntaskan kasus ini sebagai bentuk kepastian hukum sehingga kemudian masyarakat bisa menilai bahwa kasus Firly merupakan kasus yang serius ya, bukan kasus yang main-main ataupun hanya perang-perangan terhadap korupsi gitu kan, tapi merupakan upaya untuk membersihkan negeri kita dari korupsi. Begitu Mas Egan. Ya, baik, Mas Yudi terima kasih sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.